Oke, selamat pagi. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, kalau boleh tahu siapa namamu? Nama kami Lia Ibu dari kelas 11 Oh, di kelas 11. 11 apa? IPS ini. Oh, IPS. Oke. Ini pagi-pagi ini udah sarapan belum? Kami sudah sarapan Ibu. Udah sarapan? Sarapan apa? Kami sarapan nasi goreng di kantin. Oh, iya. Ini kalau boleh tahu apa yang membuat bunga kesini? Kami kesini karena ada masalah penurunan nilai disebabkan konsentrasi kami menurun Ibu. Loh. Oh, gitu. Apa yang bisa saya bantu di sini? Jika bisa kami izin, kami meminta solusi Bu. Oh, ya. Tapi itu di kelas 11 ada berapa murid ya? Kami ada 36 siswa Ibu. 11 berapa tadi? Maaf. 11 IPS. Oh, 11 IPS. IPS berapa? 3. IPS 3 Ibu. Oh, oke. Ada berapa tadi? 36 siswa. 36. Oke. Tapi hubungan sama teman-teman baik ya? Baik Ibu. Oh, oke. Kalau gitu, apa yang menyebabkan nilaimu turun? Kamu sendiri paham nggak? Apa belakangan ini apa yang kamu rasa? Kami merasa sedih Bu karena kehilangan orang tua kami. Ibu atau bapak? Ibu. Oh, kapan? Baru seminggu yang lalu Ibu. Oh, seminggu yang lalu ya. Berarti kamu masih berkabung ya? Iya Ibu. Oke. Terus kamu selain jelas kalau ibu kehilangan ibu tuh pasti hilang banget. Jadi kamu pasti akan merasa sedih. Selama ini kamu punya berapa bersaudara? Kami punya 3 saudara Ibu. 3 saudara. Iya Ibu. Kamu anak ke? 2. Oh, anak kedua. Kalau ayahmu bekerja apa? Ayah kami sebagai buruh pabrik Ibu. Buruh pabrik. Oke. Kamu anak kedua. Kakakmu sekolah apa? Kami masih kuliah Ibu. Sudah kuliah. Iya Ibu. Oke. Kakakmu kuliah perempuan lagi? Perempuan Ibu. Oh, perempuan. Kemudian adikmu? Adik kami masih duduk di kelas 3 SMP laki-laki. 3 SMP Iya, Ibu. laki-laki. Oke. Nah, dari kakak adikmu itu apakah merasakan hal yang sama di keluarga atau ada yang lebih kuat? Maksudnya kayak kakakmu atau lebih ya misalnya kalau kamu saat sedih ada kakakmu yang menghibur atau kamu malah yang harus menghibur adikmu atau bapakmu, gimana? Kami yang harus kuat Ibu untuk menghibur adik-adik kami, kakak kami, dan bapak kami. Oh, jadi kamu yang berperan harus lebih kuat karena yang kayak ayahmu bapakmu pasti lebih terpuruk. Iya Ibu, karena kehilangan sosok ibu. Oke, ya memang sangat berat ya kalau itu yang kamu rasakan saat ini. Kemudian kalau bapakmu sekarang masih bekerja terus ini, Masih bekerja Ibu. tapi kondisi kesehatannya bagaimana bapakmu? Sekarang kondisi kesehatannya sehat, tapi lebih banyak diamnya Ibu. Oh, pasti ya. Terus kalau yang biasa melakukan kan kalau ada ibumu almarhum dulu kan beberes rumah itu kan ada. Ini bagaimana? Sekarang karena ibu sudah tidak ada, kami berbagi tugas Ibu untuk pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mengepel, dan mencuci. Oke, berarti kalian mungkin dari pagi sudah ada pembagian tugas ya? Iya, Mungkin Ibu. kalau adikmu karena anak laki mungkin lebih ringan kali ya tugasnya ya. Oke, ya itu pasti jelas mempengaruhi proses belajar mengajarmu. Jadi yang tadinya mungkin bagus sekarang pasti akan lebih menurun. Saya paham itu. Ya. Kemudian apa yang kamu lakukan pada saat di rumah saat berkumpul dengan keluarga? Kamu ada kesempatan untuk, karena kamu harus menguatkan bapak, kakak, dan adik, itu kamu untuk me time-mu apa? Untuk kami pribadi Bu, kami lebih jika sudah selesai kerja rumah kami mengurung diri di kamar, lebih banyak berdoa Ibu untuk orang tua kami. Saya turut berduka ya atas kehilangan ibu kamu yang ini baru seminggu ya, Iya, sudah meninggal. Terus bisa kamu ceritakan apa kenangan indah bunga bersama ibu? Ibu kami banyak kenangan Ibu. Pasti kan kenangannya. Iya Ibu. Dulu waktu ibu kami sakit
sebelum meninggal keluarga ibu tidak ada yang menjenguk. Jadi kami berbagi tugas dengan kakak kami untuk ganti-gantian menjaga ibu kami selama 2 minggu di rumah sakit itu ibu. Kami jujur sangat kewalahan karena harus membagi waktu untuk belajar, membantu membereskan rumah, dan untuk ke sekolah. Jadi kami harus benar-benar pandai membagi waktu supaya tidak ketinggalan seperti belajar kami ibu. Tetapi kehilangan ibu membuat kami makin drop ibu. Pasti, Pelajaran kami, iya. nilai kami makin turun, dan konsentrasi kami di kelas itu sudah tidak di kelas gini Bu. Karena seperti badan kami di kelas tapi pikiran kami mana-mana. Iya, iya, saya paham. Jadi, maaf, ibu meninggal sakit apa? Ibu meninggal dikarenakan sakit jantung dadakan. Oh, tapi sebelumnya sakit, Sebelumnya sempat sakit. iya. Oke. Terus apa? Tadi kan saya tanya kenangan. Ada kenangan banyak nggak kenangannya? Pasti kan banyak. Banyak ibu. Seperti kami setiap pagi itu sarapan di rumah, pasti ibu itu menyediakan masakan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kami makan di kantin. Jadi yang sangat dirindukan itu makanan orang tua kami Bu. Makanan ibu ya. Iya, Ibu. Terus selain masakan ibu, apalagi? Maksudnya kenangan indah. Maksudnya mungkin ada. Kamu dekat nggak sama ibu? Dekat sekali Bu. Oke. Kedekatanmu gimana dibandingkan kakak sama adik? Dekatan kami Bu. Oke. Apa? Kami kemana-mana itu selalu berdua sama ibu. Ibu selalu minta kami yang nemani. Minta diantar Oke. ke sini, pengajian ke sana ke sini Bu. Nah gitu. Jadi apa namanya, untuk aktivitas dari ibu suka ditemanin sama Iya. Bunga. Ibu lebih banyak meminta tolong kepada kami untuk mengantarkan dan Oke. menemani ibu. Terus apalagi mungkin yang menjadi kenangan, jadi supaya itu menjadi kenangan yang indah walaupun ibu sudah tidak ada. Jadi itu bisa melupakan kesedihanmu saat ini. Jadi bisa membuat kamu dengan mengingat kenangan indah itu membuat kamu bahagia. Apalagi? Ibu, kami sangat merindukan suara ibu karena kadang kami pulang sekolah itu ibu teriak-teriak ibu seperti Bunga sini, Iya, beresin iya, ini, iya. beresin itu. Iya. Sekarang pulang sekolah tuh rumah sunyi, bapak juga banyak menyendirinya, kakak Iya. fokus sama kuliahnya, adik juga sama sekolahnya. Jadi sekarang tuh kegiatan kami lebih banyak sendiri-sendirinya ibu. Oke. Jadi di rumah tuh benar-benar kayak kami sendiri, merasa sendiri, tapi kami harus menguatkan mereka juga ibu. Oh, oke. Karena kamu juga mungkin biasanya mengantarkan ibu kemana aktivitas, ini jadi kamu di rumah ya, lebih banyak di rumah. Oke. Terus apalagi yang bisa kamu ceritakan lagi, memori tentang ibu? Ya mungkin kami menceritakan kalau ibu kami itu orangnya baik ibu, jadi kami merindukan sosok beliau yang selalu menyemangati kami. Kalau ada masalah tuh kami cerita ke beliau ibu. Ya. Mama ini gini-gini di sekolah, ini gimana? Pasti ada aja saran dari mama yang buat kami, oh iya ini harus dilakukan, pasti bisa. Oh ya. Jadi sekarang kami harus berpikir sendiri, mengambil tindakan sendiri. Kadang takut Iya. salah mengambil tindakan ya bu, karena yang biasanya mama yang ngasih tahu harus begini. Iya. Sekarang kami harus berpikir sendiri, harus lebih mandiri. Iya. Jadi kami bingung, Pasti Bu. ya. Kamu pasti merasakan hal kehilangan. Sangat Ya. kehilangan itu. Sangat kehilangannya. Oke. Terus kalau yang masak di rumah, jadi selama ini siapa? Yang masak di rumah waktu ibu ada ibu. Sekarang kami jarang ibu. Kadang kalau pengen masak, kalau enggak kami beli makanan di luar ibu. Oh, oke. Bagaimana kehilangan ibu membuat yang pengaruhi kamu kehidupan sehari-hari kan pastinya. Sangat ibu. Apa saja yang bisa, apa hal yang mempengaruhi itu? Seperti ibu kayak makan, kami sekarang makannya sudah tidak teratur ibu. Oh iya pasti. Karena Terus tidak ada yang masak pagi, tidak ada yang memarahi kalau tidak ada makanan, harus makan. Terus, kalau malam gimana kan? Itu ke malam kan kalian berkumpul. iya ibu, berkumpul hanya sekedar duduk, nanti satu-satu itu hilang ibu. Ada bapak masuk kamar, adik juga sibuk sama PR-nya, kakak gitu kuliahnya. Iya. Terus itu di rumah ya. Iya. Terus kalau misalnya bagaimana dengan interaksi kamu dengan teman-teman di sekolah? Ada perubahan nggak? Kalau interaksi kami dengan teman di sekolah, kami sekarang jadi malas bicara ibu, jadi lebih bagus Kenapa? menyendiri. Karena kami takut ada salah lagi, ada masalah,
kami tidak ada yang memberikan arahan harus begini harus begini. Gitu. Jadi kami membatasi. Tapi pasti kan teman-temanmu di sekolah itu apa namanya mengerti perasaanmu kan, kamu habis kehilangan ibu, pasti ada yang apa namanya memberikan kamu apa namanya itu apa maksudnya berduka lah istilahnya. Banyak Ibu. Kamu ada sahabat? Kami ada sahabat namanya Melan. Selalu ada kalau di kelas, selalu menyemangati kami, menemani kami, harus bilang kuat karena kehidupan akan berlanjut. Jadi kami ya hanya Melan yang kami percaya di kelas itu. Jadi tapi sebenarnya interaksi kamu sama teman-teman baik ya. Baik. Oke. Terus dari cerita kamu kan kamu dekat sama ibumu. Tadi kamu juga sempat bilang rindu masakan. Apalagi yang kamu rindukan dari sosok ibumu di saat tidak ada ini? Kami banyak rindunya itu seperti kumpul ibu. Sekarang tuh di rumah jadinya keluarga kami tuh sendiri bu. Biasanya kan ibu ayo kumpul gini-gini, kita cerita ada masalah apa, ayo kita keluar Ya pada saat malam kali ya, Ibu, karena kan kalau malam pada kumpul ya. Terus sekarang karena ibu tidak ada yang mengajak, jadi sibuk dengan tugasnya masing-masing ibu. begitu. Jadi kalau kamu berusaha tidak untuk kayak ayo kumpul gitu pada saat malam itu ke ayah, ke bapak, ke kakak atau ke adik? Kadang kami mencoba ibu, tetapi hanya bertahan beberapa menit kemudian mereka bubar lagi bu. Kayak ntar ya aku kerjain tugas dulu. Gitu. Jadi satu-satu pergi, jadi kembali lagi kami sendiri. Gitu ya, itu kamu rasa. Terus kamu sehari-hari itu setelah kehilangan ibu ada kesulitan tidur nggak? Kalau kesulitan Kurang ibu, tidur nggak? kadang kalau tidur ada ibu, kami bangun tengah malam karena keingat ibu. Biasanya kami sholat subuh bersama ibu. Sekarang bangun jam 2, oh ya ingat ibu nggak ada, jadi sholatnya sekarang sendiri. Jadi rindu sekali bu masa-masa itu. Jadi sering kamu, ini kan seminggu ya, dalam seminggu itu kamu sering suka susah tidur? Seminggu ini sudah 3 kali ya ibu, bangun jam 12 nanti tidurnya jam 2 lagi. Jadi susah tidur. Ya itu kan pasti mempengaruhi kamu untuk pada saat pagi harinya kamu ngantuk nggak? Waktu sekolah Di kelas ngantuk. belajar ngantuk otomatis. Oke. Terus waktu ada dalam sehari itu misalnya dari pagi sampai malam, momen kamu merasa cemas atau merasa sedih itu pada saat apa? Pagi, siang, malam atau bagaimana? Pagi bu, pagi itu sangat terasa karena yang biasanya itu ibu yang nyediain makanan, kami harus makan pagi sebelum berangkat sekolah, dibekali makanan untuk makan siang. Sekarang tuh tidak ada lagi bu. Benar-benar kami harus berangkat sekolah makannya di kantin. Kadang makan nggak makan karena nggak selera makan. Berarti ini semua pada kalau pagi tuh menyiapkan semua sendiri? Iya ibu, kembali sendiri. Jadi kamu kehilangan momenmu tuh bersama ibu itu di pagi hari? Pagi hari, yang biasanya kami kumpul di meja makan ibu tuh bapak, kakak kami, adik kami itu makan sama-sama. Sekarang sudah tidak ada lagi bu, berangkat sendiri-sendiri. Gitu. Tapi kalau di malam hari tidak terasa sedih nggak? Malam harinya kalau sama lah ya pasti ya. Terasa sangat sama. Nah sekarang Bunga, apa yang ingin kamu capai di sekolah dan untuk hidup Bunga? Ya, ibu kami dari kecil bercita-cita sebagai polwan dan kami ingin kembali kayak nilai kami kembali membaik ibu. Pencapaian belajar kami bagus lagi, jangan seperti ini konsentrasi kami turun menyebabkan nilai kami anjlok dan membuat otomatis nilai kami mempengaruhi masa depan kami. Pasti. Jadi kami jika bisa konsentrasi kami terfokus lagi untuk pelajaran di kelas ini. Terus kalau saya boleh tahu apa yang almarhum ibumu harapkan dari Bunga? Mama kami ingin kami menjadi polwan. Jadi dari kecil tuh kami itu berarti cita-citamu juga, tapi emang bagian dari cita-cita ibu juga. Ibu. Ya, jadi ibu kami pengen kami menjadi polwan agar bisa membantu masyarakat juga ibu. Masyarakat sekitar kami, lingkungan sekitar kami. Gitu. Terus
bagaimana kenangan indah ibu, kenangan indahnya Bunga bersama ibu itu bisa membuat kamu tuh tetap semangat. Apa yang kenangan indahnya Bunga? Jadi setiap kami mau lari sore itu ibu selalu bilang semangat ya, pasti bisa. Jadi kami tetap lari sore belajar. Tetapi yang terganggu tuh hanya di kelas ibu. Jadi kalau fisik kami tetap kami latih karena selalu ibu semangatin, nanti dibekalin air minum. Semangat latihannya, jangan malas-malas. Ya, supaya kamu untuk menjadi polwan itu bisa tercapai kan? Ya. Dan kenangan indah ibumu ini bisa memberikan kamu semangat untuk jadi polwan. Iya ibu, sangat. Kadang kami ditemani renang juga ibu. Kami ditemani renang dengan ibu. Jadi memang ibu sangat mendukung kami untuk menjadi polwan ini. Jadi untuk kegiatan, jadi untuk mencapai keinginan Bunga di menjadi polwan, ibu mendukung. Sangat mendukung ibu kegiatan apa saja di luar secara kan mungkin lari atau ada lari, terus apa lagi? Kami ada lari, renang, terus kami ada les tambahan juga di luar ibu. Dan ibumu pasti sangat mendukung ya kegiatan tersebut. Karena beliau tuh pengen melihat kami sukses ibu. Ya pasti ya, tujuan hidup Bunga saya harapkan bisa tercapai, tapi dengan jangan sampai karena kehilangan ibu Bunga larut dari kesedihan. Terus apalagi yang bisa memberikan kamu semangat pada saat ini? Mungkin ibu, kami hanya bisa mengenang tempat-tempat kami bersama ibu, seperti kami lari di gor itu ibu biasa nemani, renang di kolam renang itu ibu biasa nemani kalau ibu tidak ada kegiatan luar. Oke, gitu ya. Jadi itu yang dirasa Bunga tentang ibu. Tapi saya berharap kenangan indah itu bisa memberikan semangat Bunga dalam mencapai cita-cita Bunga menjadi polwan. Iya. Oke, terus apalagi kegiatan yang Bunga laksanakan selain belajar di sekolah, kegiatan di luar, yaitu tadi apa aja tadi? Kami ada renang di. Iya, renang, terus bimbingan. Iya, ada bimbingan les juga ibu. Itu jauh dari rumah. Kisaran 5 menit ibu kalau tidak macet. Gitu ya. Ya, saya harapkan cita-cita Bunga bisa tercapai menjadi polwan untuk nantinya, seperti mengabulkan cita-cita almarhum ibu Bunga ya. Saya harapkan itu bisa tercapai ke depannya. Kalau ibu boleh tahu, apa yang menjadi hobi Bunga? Kami hobi menulis ibu. Jadi hobi Bunga menulis. Pernah nggak Bunga untuk melampiaskan kesedihan Bunga menulis diary atau semacam seperti itu? Pernah ibu. Oke. Terus apa yang diceritakan di diary? Pasti kan lebih tertuang. Kadang kami menceritakan kegiatan kami sehari-hari ibu. Sebelum ibu kami meninggal tuh kami biasanya kegiatan kami. Terus memang sudah biasa tulis diary? Iya ibu. Senang melampiaskan emosi kami ke diary. Oke, jadi melampiaskan semuanya dalam tulisan. Iya ibu. Oke. Terus selain itu selain menulis ada nggak? Mungkin kami membuat kerajinan. Kerajinan? Iya. Seperti apa kerajinan? Contohnya dari barang bekas ibu. Bagus banget. Iya. Apa? Jadi kami memanfaatkan botol bekas untuk membuat vas bunga. Mungkin hobi ibu itu ya, merangkai bunga atau menanam tanaman? Iya, ibu kami hobi bunga ibu. Terus apa lagi? Mungkin hanya itu. Kami senangnya membuat prakarya dan menulis. Gitu ya. Terus dalam keseharian kan tadi katanya membuat pot bunga. Pot bunga itu dihias atau tidak? Kami hias ibu, kadang dengan kita, manik-manik. Gitu. Iya. Berarti itu mengerjakannya bareng sama ibu? Iya, nanti kami yang buat, nanti ibu mengisi tanamannya ke dalam. Terus coba kita bikin untuk jadwal keseharian. Jadi supaya Bunga juga supaya untuk
bukan melupakan ya, melupakan kesedihan saja, melupakan kesedihan karena habis kehilangan ibu. Kita bisa bikin jadwal, misalnya dari apa tuh, dari berangkat sekolah, pulang sekolah ya, mungkin dari setelah pulang sekolah, mungkin bisa dibuatkan jadwal apa kira-kira kegiatan yang memang bisa Bunga isi. Ya, mungkin kami pulang sekolah kami beresin rumah dulu ya ibu, kebiasaan itu karena ibu tidak ada lagi. Kemudian makan, pembersihan, ibadah, dan kami mungkin ini ya ibu ya, membuat prakarya lagi. Oh, bisa. Sama nanti untuk menunjang cita-citamu itu menjadi polwan, kan kamu masih ada kegiatan fisik ya? Itu sore hari kamu melaksanakan atau pagi? Kalau untuk fisik kami bagi ibu, selang-seling belajar fisik ibu. Mungkin di Sabtu Minggu kami banyakin di belajar sama fisik, minggunya fisik ibu. Oh, minggunya fisik, oke. Nah itu kamu bikin jadwal, jadi supaya lebih mengerti apa yang kamu inginkan dalam kegiatan sehari-hari. Sampai malam mungkin kamu bikin jadwal, itu bisa kamu membuat kamu untuk mengisi waktumu, jadi tidak banyak melamun ataupun berdiam diri di kamar ya. Apakah ada hal lain yang ingin Bunga coba untuk membantu menjaga semangat Bunga? Jalan-jalan misalnya ibu. Jalan-jalan, oke, itu bagus untuk refreshing. Apa jalan-jalan kamu Biasanya kami sering bersama jalan-jalan. siapa? Biasanya kalau dengan ibu tuh kami jalan-jalan kayak ke pasar ibu, mencari kebutuhan rumah, untuk bahan masakan. Biasanya ibu tuh ngestok makanan untuk 3 hari ke depan. Oh gitu. Iya, jadi kami yang menemani belanja bahan-bahannya ke pasar. Terus kadang kami juga ikut pengajian bersama-sama ibu selingkungan RT ibu. RT, oke, iya. Ibu sering mengajak. Ya itu kan bisa membuat kamu merefresh diri kamu supaya kamu kembali semangat, ya kan? Mari kita buat tujuan jangka pendek sehingga nilai Bunga nanti bisa lebih bagus dan Bunga lebih fokus pada pelajaran, ya. Jadi saya harapkan itu bisa membantu Bunga dalam proses belajar mengajar dan mendapatkan nilai yang maksimal supaya untuk tujuan jangka panjangnya adalah menjadi polwan itu tercapai. Di sini dengan seperti tadi yang Bunga lakukan, menulis, yaitu terus jalan-jalan, mungkin jalan-jalan tadi selain ke pasar ataupun mengikuti pengajian ataupun nanti mungkin jalan-jalan bersama teman, ya kan, di Sabtu Minggu itu bisa, sehingga semangat belajar Bunga timbul lagi. Dan itu dalam jangka pendeknya, dan untuk jangka panjangnya otomatis untuk penghormatan kepada ibu ini pasti kan kepengen anaknya bahagia, anaknya cita-citanya tercapai. Nah, jadi ibu Bunga bisa fokus dalam belajar dan mencapai nanti kelak cita-citanya menjadi polwan itu. Amin. Ya kan, jadi pasti itu harapan dari seorang ibu bahwa Bunga itu harus bahagia dan Bunga bisa mencapai cita-citanya kelak menjadi polwan. Hari ini kita telah membahas kenangan indah dengan ibumu dengan cara untuk menyemangati kamu selalu untuk tetap semangat dalam belajar. Kemudian ingatlah, saya selalu ada di sini untuk mendengarmu dan untuk membantumu. Kita bertemu lagi minggu depan dan kita lihat bagaimana perkembangannya Bunga dalam melewati hari-hari ke depan. Saya percaya Bunga bisa menghadapi hal ini dengan baik karena ibumu pasti bangga dan melihatmu tetap berjuang untuk mencapai cita-citamu, ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Terus semoga hari-harimu ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu atas motivasi dan dukungannya pada kami. Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih Bu.